Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anggit Martini, nomor absen 27 dari kelas 11 MIPA 4. Di sini saya akan menceritakan pahlawan Tan Malaka. Tan Malaka atau Ibrahim gelar Datuk Sultan Malaka, 2 Juni 1897 sampai 21 Februari 1949, adalah pengajar, filsuf, pejuang kemerdekaan Indonesia. 1. Pendiri Partai Murba. 2. Salah satu pahlawan nasional Indonesia. 3. Dan penulis Naarde Republik Indonesia. Buku pertama yang ditulis oleh pribumi Hindia Belanda untuk menggambarkan gagasan Hindia Belanda yang merdeka sebagai Indonesia. Untuk itu, majalah Tempo memberikan julukan Tan Malaka sebagai Bapak Republik. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, ia mulai bertemu dengan bangsanya sendiri dan generasi muda. Dia juga mulai menggunakan nama aslinya lagi. Setelah 20 tahun menggunakan nama alias, dia kemudian melakukan perjalanan ke Jawa dan melihat orang-orang kota Surabaya berperang melawan tentara Inggris pada bulan November. Ia menyadari perbedaan perjuangan antara rakyat di beberapa tempat dengan para pemimpin di Jakarta. Ia menilai para pemimpin terlalu lemah dalam berorganisasi dengan Belanda. Solusinya terhadap keterputusan yang dirasakan ini adalah dengan mendirikan Persatuan Perjuangan atau Front Perjuangan atau Aksi Bersatu, sebuah koalisi yang terdiri dari sekitar 140 kelompok yang lebih kecil, terutama tidak termasuk PKI. Setelah beberapa bulan berdiskusi, koalisi tersebut resmi dibentuk dalam sebuah kongres di Surakarta pada pertengahan Januari 1946, mendirikan markas di Blimbing Sunting. Setelah dibebaskan, ia menghabiskan bulan-bulan berikutnya di Yogyakarta dan berusaha untuk membentuk sebuah partai politik baru yang disebut Partai Murba atau Partai Proletar, tetapi tidak dapat mengulangi keberhasilan sebelumnya dalam menarik pengikut. Ketika Belanda merebut pemerintah nasional pada bulan Desember 1948, ia melarikan diri dari Yogyakarta dan menuju ke pedesaan Jawa Timur, di mana ia berharap akan dilindungi oleh pasukan gerilya anti-republik. Dia mendirikan markasnya di Blimbing, sebuah desa yang dikelilingi oleh sawah, dan menghubungkan dirinya dengan Mayon Sabarudin, pemimpin batalion ke-38 yang terkenal akan sifat kejam dan mengisnya. Menurutnya, kelompok Mayor Sabarudin adalah satu-satunya kelompok bersenjata yang benar-benar berperang melawan Belanda. Mayor Sabarudin bagaimanapun berada dalam konflik dengan semua kelompok bersenjata lainnya. Pada 17 Februari 1949, para pemimpin TNI di Jawa Timur memutuskan bahwa Sabarudin dan rekan-rekannya akan ditangkap dan dihukum sesuai hukum militer. Pada tanggal 19 Februari, mereka menangkap Tan Malaka di Blimbing. Pada tanggal 20 Februari, Korps Spesial Troepen atau KST Belanda kebetulan memulai serangan bernama Operasi Harimau dari kota Nganjuk di Jawa Timur. Mereka maju dengan cepat dan beruntal. Voice menjelaskan secara rinci bagaimana prajurit TNI melarikan diri ke pegunungan dan bagaimana Tan Malaka yang sudah terluka masuk ke pos TNI dan langsung dieksekusi pada 21 Februari 1949. Tan Malaka ditembak mati di kaki Gunung Wilis, Selopanggung, Kabupaten Kediri setelah penangkapan dan penahanan di desa Patje. Menurut Voice, tembakan itu diperintahkan oleh Letnan II Sukatjo dari Batalion Sikatan, Divisi Brawijaya. Tidak ada laporan yang dibuat dan Malaka dimakamkan di hutan.
Setelah Indonesia merdeka, Tan Malaka menjadi salah satu pelapor sayap kiri. Ia juga terlibat dalam peristiwa 3 Juli 1946 dengan membentuk Persatuan Perjuangan dan disebut-sebut sebagai otak dari penculikan Sultan Syahrir, yang pada waktu itu merupakan Perdana Menteri. Karena itu, ia dijebloskan ke dalam penjara tanpa pernah diadili selama 2,5 tahun. Setelah meletus pemberontakan FDR atau PKI di Madiun, September 1948 dengan pemimpin Musso dan Amir Syahruddin, Tan Malaka dikeluarkan begitu saja dari penjara. Di sisi lain, setelah mengevaluasi situasi yang amat parah bagi Republik Indonesia akibat Perjanjian Linggadjati 1947 dan Reville 1948 yang merupakan buah dari hasil diplomasi Sultan Syahrir dan Perdana Menteri Amir Syarifuddin, Tan Malaka merintis pembentukan Partai Murba 7 November 1948 di Yogyakarta. Setelah pemberontakan PKI atau FDR di Madiun ditupas pada akhir November 1948, Tan Malaka menuju Kediri dan mengumpulkan sisa-sisa pemberontakan PKI atau FDR yang saat itu ada di Kediri. Dari situ ia membentuk pasukan gerilya pembela proklamasi pada bulan Februari 1949. Tan Malaka ditangkap bersama beberapa orang pengikutnya di Petok, Kediri, Jawa Timur, dan mereka ditembak mati di sana. Tidak ada satupun pihak yang tahu pasti di mana makam Tan Malaka dan siapa yang menangkap dan menembak mati dirinya dan pengikutnya. Tapi akhirnya misteri tersebut terungkap dari penuturan Harry A. Poys, seorang sejarawan Belanda yang menyebutkan bahwa yang menangkap dan menembak mati Tan Malaka pada tanggal 21 Februari 1949 adalah pasukan TNI di bawah pimpinan Lieutenant II Suekatjo atau pernah jadi wakil kota Surabaya. Batalion tersebut di bawah komando Brigade S yang panglimanya adalah Letkol Sueratham dari Batalion Sikatan Divisi Brawijaya. Keputusan Presiden RI nomor 53 yang ditandatangani Presiden Soekarno 28 Maret 1963 menetapkan Tan Malaka sebagai pahlawan nasional.